Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asmulia dengan NIM 200409500010 dari kelas 20A Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Tuition ini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang desain bisnis model kanvas. Desain bisnis model kanvas. Pengertian desain bisnis model kanvas. Pengertian desain bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau biasa disebut dengan BMC adalah representasi grafis dari sejumlah variabel yang menunjukkan nilai-nilai organisasi. Bisnis model kanvas dapat digunakan sebagai alat strategi untuk pengembangan organisasi baru. Selain itu, juga menganalisis situasi atau bisnis dari bisnis yang ada. Bisnis model kanvas dikembangkan oleh guru model bisnis Swiss Alexander Osterwalder dan Profesor Sistem Informasi Manajemen T.S. Pigneur. Mereka mendefinisikan 9 kategori untuk bisnis model kanvas yang mereka sebut sebagai blok bangunan sebuah organisasi. Elemen dalam bisnis model kanvas. Pertama, proposisi nilai. Bagian pertama adalah tentang proposisi nilai Anda. Proposisi nilai adalah apa yang dibuat oleh perusahaan Anda dan untuk siapa mereka membuatnya. Ini bukan tentang ide atau produk spesifik dalam suatu bisnis. Ini tentang memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Ini juga tentang untuk siapa yang akan memecahkan masalah itu. Yang kedua, segmen pelanggan. Mungkin bagian terpenting dari kanvas adalah segmen pelanggan. Jika Anda tidak tahu kepada siapa bisnis Anda melayani, Anda tidak akan pernah bisa menjual kepada mereka. Anda perlu mencari tahu siapa pelanggan Anda dan mengapa mereka membeli dari Anda. Bisnis harus menjadi sangat spesifik dan mencari tahu di mana pelanggan Anda tinggal, apa kebiasaan sosial mereka, berapa usia mereka, apakah mereka laki-laki atau perempuan, dan lain-lain. Yang ketiga, saluran. Saluran Anda adalah apa yang Anda gunakan untuk mengirimkan produk dari perusahaan ke pelanggan Anda. Di masa lalu, Anda hanya memiliki satu saluran dan itu adalah saluran fisik. Anda memiliki etalase dan tujuan Anda adalah membuat orang mengunjungi toko Anda. Yang keempat, hubungan konsumen. Hubungan konsumen adalah bagian keempat dalam bisnis model kanvas. Bagian ini membahas tentang bagaimana Anda mendapatkan pelanggan, bagaimana mempertahankan pelanggan, dan bagaimana mengembangkan pelanggan. Saluran yang dipilih untuk mendistribusikan produk juga akan membantu menentukan hubungan pelanggan. Yang kelima, arus pendapat. Aliran pendapat Anda adalah bagaimana Anda benar-benar menghasilkan uang dari proposisi nilai Anda. Nilai apa yang dibayar pelanggan Anda dan bagaimana Anda akan mendapatkan nilai itu. Bergantung pada perusahaan Anda, ini bisa berupa model penjualan langsung, model freemium, model langganan, atau model lisensi. Yang keenam, sumber daya. Bagian selanjutnya dari bisnis model Canva adalah sumber daya. Inilah yang Anda butuhkan untuk menjual produk, aset yang dibutuhkan agar Anda sukses. Sumber daya terpenting bagi banyak perusahaan baru adalah pembiayaan. Apakah memiliki cukup nilai kas untuk mendanai bisnis Anda? Apakah akan membutuhkan pendanaan atau jalur kredit? Yang ketujuh, mitra utama. Mitra utama adalah orang dan perusahaan yang akan membantu mengembangkan bisnis. Ada beberapa hal yang tidak akan dapat Anda lakukan dan beberapa tidak ingin Anda lakukan sendiri. Jadi sebaiknya bermitra dengan orang yang dapat melakukannya untuk Anda.
dari kemitraan paling umum adalah pemasok dan pembeli. Yang kedelapan, kegiatan utama. Kegiatan utama adalah hal terpenting yang harus dilakukan bisnis agar model bisnis berhasil. Jika Anda berada dalam bisnis produksi, Anda akan membuat produk. Mungkin Anda seorang konsultan dan Anda berada dalam bisnis untuk memecahkan masalah. Anda juga bisa dalam penjualan dan bertanggung jawab untuk membuat orang membeli berbagai produk. Dan yang kesembilan, struktur biaya. Struktur biaya adalah biaya yang akan Anda keluarkan untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Anda harus berpikir di luar biaya yang jelas seperti gaji, sewa, dan material, dan pastikan Anda memasukkan semuanya. Lean Business Model Canvas. Sesuatu yang menjadi semakin populer selama beberapa tahun terakhir adalah Lean Business atau Lean Startup. Lean Business pada dasarnya adalah metode bisnis yang membawa Anda dari ide ke bisnis secara mungkin. Dalam Lean Business, Anda mengeluarkan apa yang disebut minimum viable product atau produk minimum yang layak. Ini adalah produk Anda dalam bentuk paling dasar tanpa tambahan fitur apapun. Anda meletakkan produk itu ke sekelompok orang tertentu untuk melihat apakah mereka menyukainya. Jika mereka menyukainya, Anda dapat melanjutkan dengan produk itu. Jika mereka tidak menyukainya, Anda dapat mengubah atau membuat ide semuanya. Model Lean memungkinkan Anda mencapai pasar secepat dan semudah mungkin. Lean Business Model Canvas dibuat dengan semangat Lean Business. Ini lebih dapat ditindaklanjuti dan berbasis kewirausahaan dan berfokus pada cara waktu dapat memengaruhi aliran pendapatan bisnis. Saat Lean Business Model Canvas dibuat, 4 elemen lain ditambahkan seperti: yang pertama, masalah. Kotak masalah dibuat karena banyak bisnis menghabiskan banyak waktu dan uang untuk produk yang tidak diperlukan atau tidak menyelesaikan masalah. Penting untuk mengetahui masalah yang Anda pecahkan sebelum melakukan hal ini. Yang kedua, solusi. Setelah Anda mengetahui masalah apa yang sedang Anda pecahkan, sekarang saatnya untuk mengerjakan solusinya. Disinilah Anda akan mendistribusikan MFP atau produk minimum yang layak. Yang ketiga, metrik utama. Metrik utama adalah rangkaian produk atau layanan yang ingin Anda sediakan. Ini adalah kunci untuk memilih metrik yang tepat, karena memilih yang salah dapat menyebabkan bencana bagi bisnis Anda. Dan yang terakhir, kelebihan Anda. Pastikan bisnis memiliki hal yang mungkin Anda miliki dan lebih baik dari pesaing Anda. Sangat penting untuk mengetahui apakah Anda memiliki suatu keunggulan di atas pesaing Anda atau apakah mereka memiliki keunggulan atas Anda. Untuk benar-benar menjadikannya kanvas Lean dalam perencanaan bisnis, Anda harus menghapus elemen yang mungkin tidak terlalu penting seperti kegiatan utama, sumber daya, kemitraan utama, atau hubungan konsumen. Baik, itulah tadi materi yang telah saya jelaskan tentang desain bisnis model kanvas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.